Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan kanal Kaji Nalar Latih pada materi kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar KPK dan FPB. Silahkan disimak dengan baik, mudah-mudahan bisa dipahami konsepnya dengan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, pada kanal Kaji Nalar Latih KPK dan FPB, sebagai kelanjutan dari video berkenaan dengan materi ajar KPK dan FPB ini, kita akan menyelesaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FPB dengan menalar, mengkaji, dan kita latih sehingga intuisi pemecahan masalah kita semakin lama semakin tajam ya. Oke, perhatikan berikut ini kita diminta menentukan KPK dan FPB. Yang pertama KPK dari 12 dan 30. Kita akan menggunakan metode pembagian dengan faktor sekutu. Jadi faktor sekutu di sini pembaginya tidak harus menggunakan bilangan prima ya. Perhatikan 12 dan 30 itu faktor sekutunya misalkan 3 ya, karena 3 bisa membagi dua-duanya 12 maupun 30. 12 kalau dibagi 3 dapat 4, 30 dibagi 3 dapat 10. Selanjutnya kita bagi lagi 4 dan 10 itu punya faktor sekutu ya 2, karena 4 dan 10 bilangan genap ya. Kalau dibagi 2, 4 dapat 2, 10 dapat 5. Kemudian 2 dan 5 sudah tidak punya faktor sekutu lagi ya, kecuali 1 ya, itu namanya 2 dan 5 ini faktor prima relatif ya. Jadi dia punya faktor itu sekutunya ya hanya 1. Oke. Untuk mendapatkan KPK, berarti KPK itu adalah sekutu, faktor sekutu dari dua-duanya dan dua bilangan yang saling prima relatif. Berarti KPK-nya adalah 3 dikali 2 nanti dikali 2 kali 5 ya. 3 kali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 60. Bisa dipahami ya. Jadi untuk KPK atau FPB dua bilangan nanti relatif lebih sederhana ya. Sekali jalan sebenarnya kita bisa mendapatkan dua-duanya. Nanti untuk yang 3 kita akan bahas di berikutnya setelah ini. Oke, berikutnya FPB 28, 84, dan 96. Oke, misalkan ini kita bagi dengan 4 ya, karena 4 bisa membagi 28, bisa membagi 84, dan bisa membagi 96. Sebenarnya 2 juga bisa ya. Oke, 28 dibagi 4 dapat 7, 84 dibagi 4 dapat 21, 96 dibagi 4 dapat 24 ya. Sehingga 7 dengan 21 itu dia punya faktor sekutu 3, cuman tidak dengan 24 ya. 24 tidak punya faktor 7. Berikutnya kalau kita pasangkan 21 dan 24 punya faktor sekutu 3, tapi 7 tidak punya faktor 3, sehingga tidak ada bilangan yang membagi habis 3-3-nya, sehingga 7, 21, dan 24 ini prima relatif khusus pada 3 bilangan. Sehingga FPB yang kita dapatkan hanya FPB-nya yaitu 4 yang menjadi sekutu dari ketiga-tiganya. Oke, jadi FPB-nya adalah 4 ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah jika KPK dari bilangan A dan B adalah 140, maka di antara pasangan bilangan berikut A dan B yang memenuhi adalah yang mana ya. Tentu kita harus mampu menebak yang tepat ya, sehingga tepat istilahnya itu tidak satu persatu agar efisien. Gimana caranya? Misalkan 70 itu bisa membagi 140, 20 bisa juga ya. Oh, ternyata bisa ya. Kemudian 14 bisa membagi ya, cuman nanti 14 dan 35 ketemunya lebih dekat ya. Oke, kita coba 28 dan 20 ya. 28 dan 20 kita bagi 4 dapatnya 7, 20 dapatnya 5. 5 dan 7 saling prima relatif atau dia tidak bisa dibagi lagi dengan tidak punya faktor sekutu.
Ya, sekutunya hanya satu ya, berarti prima relatif. Maka KPK-nya adalah sekutu dari dua-duanya yaitu 4 dan dua bilangan yang saling prima relatif 7 dan 5. 4 kali 7 kali 5 sama dengan 140. Nanti dicoba di 1435, 2170 dan 3570 ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya pada FPB dari C dan D adalah 12 ya. Manakah di antara pasangan berikut ini yang FPB-nya 12 ya. Jadi kita juga tebakan kita kalau bisa harus tepat ya. Misalkan kita nebak 120. Kenapa 120? Karena 120 bisa dibagi 12. 140 tidak bisa dibagi 12 di C itu. Di B 124 tidak bisa dibagi 12. Apalagi 80 tidak bisa dibagi 12. Jadi peluang benarnya itu tinggi. Yang D 108 dan 120 dibagi dengan 4. 4-nya 27, 120 dapatnya 30, bisa dibagi dengan 3, dapatnya 9, 27 ya, 30 dapatnya 10. 9 dan 10 sudah tidak punya faktor lagi ya, artinya prima relatif ya. Oke, jadi FPB dari 108 dan 120 adalah faktor sekutu dari dua-duanya yaitu 4 dan 3, berarti 4 kali 3 sama dengan 12 ya. Berarti 108 dan 120 FPB-nya adalah 12. Jawabannya D. Oke. Pada suatu hari Vera dan Veronica belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Vera belanja 12 hari sekali, sedangkan Veronica 14 hari sekali. Setelah berapa hari Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di swalayan tersebut? Jadi ini 12, setelah 12 hari lagi 24, setelah itu berarti kelipatan ya, jadi mengarah ke kelipatan. Lah bertemu berikutnya berarti ketemu, berarti bersekutu, kelipatan persekutuan. Yang terdekat berarti KPK. Jadi kita di sini mencari KPK dari 12 hari dan 14 hari ya. 12 dan 14 punya sekutu 2, dibagi dengan 2 dapatnya 6 dan 7. 6 dan 7 sudah tidak punya faktor sekutu lagi selain 1, maka ini dikatakan prima relatif. Maka KPK-nya adalah sekutu dari 12 dan 14 dan dua bilangan yang saling prima relatif yaitu 6 dan 7. Berarti KPK-nya 2 kali 6 kali 7 sama dengan 84 hari. Jadi Vera dan Veronica akan bertemu belanja bersama lagi di swalayan setelah 84 hari lagi. Oke, pada sebuah pertunjukan sirkus terdapat 3 buah lampu, yaitu lampu merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala bersamaan. Kemudian lampu merah menyala setiap 5 detik, lampu kuning setiap 4 detik, dan lampu hijau menyala setiap 8 detik. Tiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan, artinya ini berarti nanti lampu merah itu kelipatan 5 ya, 5, 10 dan seterusnya. Kuning 4, 8, 12 dan seterusnya. Hijau 8, 16 dan seterusnya. Berarti mengarah ke kelipatan. Ketika bertemu berarti sekutunya. Nah, yang terdekat berarti kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kita mencari KPK dari 5 detik, 4 detik dan 8 detik ya. Oke. Untuk KPK ini tidak harus ketiga-tiganya punya sekutu ya. Bisa 2 yang sekutu, misalkan 4 dan 8. Berarti ini kita bagi dengan 4 ya. Dapatnya 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2, 5 tinggal langsung turun ke bawah. Kemudian 5, 1 dan 2 sudah tidak punya sekutu ya. 5 dan 1 tidak bisa, 5 dan 2 tidak bisa, 1 dan 2 tidak bisa. Artinya sekutu dari 5, 1, 2 atau di antara duanya adalah 1. Sehingga ini prima relatif ya, baik ketiga-tiganya atau 2 di antara 3 ya. Sehingga KPK-nya adalah yang punya sekutu dikalikan yang saling prima relatif di antara 2 atau di antara 3-nya. Sehingga KPK-nya 4 dikali 5 dikali 1 dikali 2. 4 kali 5 20, 20 kali 2 sama dengan 40. Jadi lampu merah, kuning, dan hijau akan menyala bersama-sama setiap 40 detik ya. Oke, cukup logis jawabannya ya. Iya. Berikutnya, Yanto pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali, Yansen pergi ke kolam renang setiap 5 hari sekali, Yanwar pergi ke kolam renang setiap 6 hari sekali. Pada hari Sabtu mereka pergi bersama-sama ke kolam renang. Setelah berapa harikah mereka akan pergi ke kolam renang bersama-sama lagi, dan pada hari apa itu? Ya,
Karena setiap 4 hari berarti 4, 8, 12 ya untuk Yanto ya. Kemudian Yansen 5, 10, 15 dan seterusnya untuk ke kolam renang. Yanwar 6, 12, kemudian 18 dan seterusnya. Berarti mengarah ke kelipatan. Karena bertemu berarti sekutunya, persekutuannya. Yang terdekat berarti kelipatan persekutuan terkecil. Berarti masalah ini kita diminta untuk mendapatkan kelipatan persekutuan dari 4 hari, 5 hari, dan 6 hari. Oke, dengan cara pembagian maka yang punya sekutu, faktor sekutu adalah 4 dan 6 ya, dibagi 2. 4 dibagi 2 dapat 2, 5 langsung turun. 6 dibagi 2 dapat 3. Berarti 2, 5, dan 3 sudah tidak ditemukan lagi di antara 2 atau di antara 3-nya yang punya faktor sekutu selain 1. Berarti mereka saling prima relatif di antara 2 atau ketiga-tiganya. Oke, sehingga KPK-nya adalah sekutunya 2 dan bilangan-bilangan yang saling prima relatif di antara 2 atau di antara 3 itu, yaitu 2 dikali 2 dikali 5 dikali 3 sama dengan 60 ya. Berarti mereka akan bertemu berenang bersama lagi setelah 60 hari. Hari apakah itu? Karena dalam seminggu itu ada 7 hari, maka setiap 7 hari akan ketemu hari Sabtu ya. Oke, berarti 60 kita bagi 7, ternyata dapatnya 8, sisanya 4. Berarti ya ketiganya akan bertemu 4 hari setelah hari Sabtu ya, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi hari Rabu ya, hari Rabu 60 hari. Oke. Rina, Rini, dan Reni bekerja di percetakan. Setiap 45 menit Rina minum gelas air, Rini minum setiap 60 menit, Reni setiap 90 menit, dan mereka minum bersama-sama itu pukul 8.00. Setelah berapa menitkah mereka akan minum bersama lagi dan jam berapakah itu? Berarti ini mengarah ke kita mencari kelipatan persekutuan dari mereka minum. 45 menit, 60 menit, dan 90 menit ya. Gimana? Iya, kita bagi dengan 15 ya. 45 dapat 3, 60 dapat 4, 90 dapat 6. Kemudian 3 dan 6 ini bisa kita bagi 3 ya. 3 dibagi 3 dapat 1, 4-nya langsung turun. 6 dibagi 3 dapat 2. Selanjutnya 4 dan 2 juga bisa saling dibagi lagi, yaitu dibagi dengan 2 ya. 4 dibagi 2 dapatnya 2, 2 dan 1 dapatnya 1. 1 yang di bawahnya 3 langsung turun, sehingga terakhir 1, 2, dan 1 itu faktor sekutunya ya 1. Berarti sudah prima relatif ya. Sehingga KPK-nya adalah sekutu dari ketiganya atau keduanya 15 kali 3 kali 2 dikali bilangan-bilangan yang saling prima relatif di antara 2 atau di antara 3, yaitu 1, 2, dan 1. Jadi KPK-nya kalau kita hitung 15 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1, dapatnya adalah 180 menit ya. 180 menit mereka akan minum gelas air bersama-sama. Kalau dikonversi ke dalam jam berarti dibagi 60, 180 dibagi 60, 3 jam. Berarti mereka akan bertemu lagi atau minum bersama lagi pada pukul 11.00 ya. Berikutnya, seorang peternak telur sedang memanen telur ya. Dia memasukkan telur tersebut secara rapi ke dalam kotak-kotak. Dia lupa menghitung banyak telur yang dimasukkan kotak ketika itu. Yang dia ingat, jika diambil 2-an, maka sisa 1. Jika diambil 3-an, juga tersisa 1. Jika diambil 4-an, 5-an, dan 6-an, juga bersisa 1. Tentukan banyak telur yang dipanen oleh peternak telur tersebut. Ya, ini problem ini cukup perlu dicermati ya. Jadi setiap diambil 2 bersisa 1. Kalau diambil 3-3-3 bersisa 1. Diambil 4-4-4 dia juga bersisa 1. Kalau diambil 5-5-5 dia bersisa 1. Diambil 6-6 bersisa 1. Nah, artinya 2, 3, 4, 5, 6 ini karena pengambilan itu berarti kelipatan, dia akan menemui pada titik tertentu yang sama, kemudian ditambah dengan 1 ya. Berarti kita sedang mencari kelipatan persekutuan dari 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti setelah ketemu ditambah 1, sehingga setiap diambil 2 sisa 1, diambil 3 sisa 1, dan seterusnya. Oke, kita mencari KPK dari 2, 3, 4, 5, 6, kemudian hasilnya nanti ditambah 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6 ini kalau dibagi 2, maka 2 dibagi 2 habis, 3-nya nggak bisa turun,
4 dibagi 2 dapatnya 2, 5 dibagi 2 turun, 6 dibagi 2 dapatnya 3. Masih adakah? Masih ya, dibagi dengan 3 karena ada yang bersekutu yaitu 3. Berarti 1 turun, 3 dibagi 3 dapat 1, 2-nya turun, 5-nya turun, 3 dibagi 1 turun. Nah setelah ini sudah tidak bisa lagi ya, 1, 1, 2, 5, 1 sudah tidak ada sekutu ya. Berarti sekutunya adalah 2 dan 3, kemudian dikalikan prima relatif di antara 5-nya, berarti KPK-nya adalah 2 dikali 3 dikali 1 dikali 1 dikali 2 dikali 5 dikali 1, dapatnya adalah 60. Berarti banyaknya telur 60 ditambah 1 atau 61 buah. Silahkan dicek ya, 61 nanti dibagi 2 sisanya pasti 1, dibagi 3 sisanya 1, dibagi 4 sisa 1, dibagi 5 sisa 1, dibagi 6 juga sisa 1. Oke, sangat menarik ya, menantang ya. Oke ya, sementara kita cukupkan dulu kaitan dengan kaji nalar latih kita pada topik KPK dan FPB. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan semakin insting pemecahan masalah kalian makin baik ya. Oke, jangan lupa like, share, subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, senang bersama kalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.